Tapi kan di situ posisinya Rima lagi nyetir motor nih di depan, ngeboncengin si Sekar. Rima yang diceritain hal gitu-gituan sama si Sekar dari belakang. Perasaannya langsung jadi nggak enak lah, pengen buru-buru gitu pulang. Jadilah ngebut tuh dia. Tapi si Sekar ini mencoba untuk menenangkan Rima. Kayak, udah mah jangan ngebut-ngebut mah, bahaya. Kita aman kok, tenang aja. Baru dibilangin begitu, tahu-tahu di depannya ada sosok berdiri tinggi banget kayak 5 meter. Badannya hijau, matanya merah. Lah, Rima kan kaget banget tahu-tahu bisa ngeliat begituan. Jadi kata Sekar memang makhluk-makhluk di situ semacam sengaja mau menampakkan dirinya mereka. Rima langsung ngerem mendadak nih, kaget. Dan juga dia tersadar dengan omongan Sekar yang bilang kayak banyak makhluk halus muncul. Tapi udah nggak usah ngebut-ngebut. Yang ada nanti kita malah celaka gitu kan. Bisa nabrak atau gimana. Ya udah dari situ Rima nih mulai mengendarai motornya dengan kecepatan normal aja. Sambil baca-baca dan nggak menghiraukan situasi di kanan kirinya lah. Pokoknya selama nggak diganggu alias cuma diliatin aja nih, nggak dijorokin apa diapain, yaudah lewat baik. Akhirnya mereka nyampe deh tuh kosannya dengan selamat dan langsung mandi tuh bersih-bersih. Jadi jam 11 malam tuh Rima sama Sekar lagi asik ngobrol. Dari lantai 3 nih kedengeran ada suara anak kecil kayak lari-larian gitu sambil main. Tahu-tahu jendela kamar mereka ada yang gedor-gedor kenceng banget. Masalahnya nih, siapa yang gedor jendela? Posisinya ada di lantai 2, melayang apa bagaimana? Paginya mereka cerita deh tuh ke bapak kos. Kalau semalam mereka dengar ada suara anak-anak tuh lari-larian di lantai 3. Sama ada yang gedor-gedor kaca jendela, Pak. Tapi ternyata kata Pak Jono, di lantai 3 gitu kosong, nggak ada penghuninya. Yaudah setelah foto-foto mereka lanjut lagi ke spot yang ketiga. Nah di spot yang ketiga ini cuaca udah mulai kayak mendung gitu, kayak udah mau gerimis. Ya tapi kan mereka udah sampai situ ya, nanggung aja kalau balik duluan. Jadi yaudah cepet-cepet ambil foto lah. Sebenarnya di sini Rima udah mulai merasakan kayak keganjilan. Jadi dia ngeliat kayak ada burung gagak terbang, tapi denger-denger nih suaranya. Itu mirip kayak suara anak kecil yang niruin burung. Terus dari pinggir telaga, itu kayak dilihat-lihat kok ada semak-semak yang goyang-goyang ya. Balik semak-semak itu kayak ada rambut. Pas diperhatiin lagi, bentar-bentar tuh orang apa bukan ya? Kuntilanak guys. Langsung ketakutan si Rima dan ngajakin si Sekar untuk udah pulang aja, pulang yuk. Berhubung cuaca kan juga udah mulai gerimis ya, Rima cepet-cepet jalan tuh di depan. Pas Rima nengok ke belakang lah, Sekar kagak ada, kemana? Ditengok-tengok lagi ternyata udah ketinggalan jauh. Sekarang ini posisinya udah ada di dekat semak-semak yang tadi ada kuntilanaknya guys. Kan itu semak-semaknya di samping telaga persis. Dan Sekar posisinya jadi udah kayak di pinggiran, takut nyemplung aja kepleset itu. Rima lari tuh sambil teriak-teriak. Nyampe di si Sekar dan langsung narik tangannya Sekar. Dan pas dilihat, tatapannya Sekar ini udah kosong. Dan waktu udah lumayan jauh dari lokasi yang tadi, Sekar ini mulai sadar. Katanya dia seperti terhipnotis. Soalnya melihat kayak ada semacam istana yang bagus banget dihiasi pelangi yang ada di tengah telaga. Dari situ mereka langsung kepo mengenai telaga tersebut. Dan mereka mendapatkan info kalau beberapa hari yang lalu ada orang yang tenggelam di telaga tersebut. Makanya sampai ada polisi lain tuh. Belum lama kejadiannya. Dan ternyata memang banyak kejadian-kejadian seperti itu juga. Orang pada kecebur karena merasa terpanggil dan melihat sebuah kayak gerbang istana di tengah telaga seperti yang terjadi dengan Sekar.